Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Lailatun Nimatul Iza. Kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Dimulai dari disiplin positif. Peran menerapkan disiplin positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan siswa untuk mengatur diri sendiri. Keterkaitannya adalah disiplin positif sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia dan mengedepankan budi pekerti. 2. Memotivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Peran menggunakan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif dan membimbing siswa memahami konsekuensi dari perilaku negatif melalui refleksi, bukan sekedar hukuman. Keterkaitannya adalah hal ini mencerminkan nilai-nilai guru penggerak yang mendorong guru untuk menjadi inspirasi dan motivator, serta mendukung perkembangan siswa dengan lebih baik. 3. Posisi kontrol restitusi. Peran menerapkan konsep restitusi dengan mengajak siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, bukan sekedar menerima hukuman. Keterkaitannya adalah ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab individu. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Peran membangun dan memperkuat keyakinan bersama dalam lingkungan sekolah yang positif, di mana setiap siswa merasa dihargai, aman, dan didukung untuk berkembang dengan lebih baik. Keterkaitannya adalah ini mendukung visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, religius, berprestasi, inovatif, berdaya saing, dan peduli lingkungan. 5. Segitiga restitusi. Peran menggunakan segitiga restitusi untuk membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki hubungan yang mungkin terganggu akibat perilaku mereka. Keterkaitannya adalah pendekatan ini konsisten dengan nilai-nilai pendidikan nasional yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Kesimpulannya adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah melibatkan penerapan berbagai konsep inti yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab siswa. Dengan menerapkan disiplin positif, motivasi yang tepat, dan pendekatan restitusi, saya dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Ini sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pendidikan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, serta nilai-nilai dan visi guru penggerak saya yang bertujuan untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, religius, berprestasi, inovatif, berdaya saing, dan peduli lingkungan. Refleksi. Disiplin positif. Pemahaman disiplin positif saya berfokus pada penguatan perilaku baik dan pengembangan kemampuan siswa untuk mengatur diri sendiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Hal menarik adalah pendekatan ini lebih efektif dalam jangka panjang karena membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai positif daripada hanya menghindari hukuman. Teori kontrol. Pemahaman perilaku manusia menurut saya dimotivasi oleh kebutuhan dasar seperti bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Hal yang menarik adalah setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana membantu siswa mencapai kesejahteraan emosional dan akademis. Teori motivasi. Pemahaman saya tentang teori motivasi membahas faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu,
baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Hal menarik adalah mengintegrasikan teori motivasi ke dalam praktek pendidikan, membantu menciptakan lingkungan yang lebih memotivasi bagi siswa dengan memenuhi kebutuhan mereka. Hukuman dan penghargaan. Pemahaman saya, hukuman itu bersifat perlakuan atau tindakan pemaksaan atas konsekuensi sebuah pelanggaran. Sedangkan penghargaan itu bersifat pengakuan atas suatu prestasi atau perilaku tindakan yang positif. Hal menarik adalah saya menemukan bahwa hukuman itu bersifat negatif, berdampak buruk karena adanya pemaksaan, bukan kesadaran. Sedangkan penghargaan itu bersifat positif karena menyenangkan dan akan diingat terus sebagai suatu pengakuan atas suatu prestasi atau perbuatan positif. Posisi kontrol guru. Pemahaman saya, ada 5 posisi kontrol guru mencakup guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hal menarik yang saya dapat adalah posisi guru sebagai manajer adalah yang paling baik agar siswa lebih kolaboratif dan partisipatif dalam pembelajaran dan meningkatkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Kebutuhan dasar manusia. Pemahaman saya adalah kebutuhan dasar manusia mencakup kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa untuk diterima, penguasaan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Hal menarik yang saya dapat adalah penerapan pemahaman ini dalam pendidikan membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memenuhi kebutuhan siswa dengan baik. Keyakinan kelas. Pemahaman saya adalah keyakinan kelas itu mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh semua anggota kelas, termasuk guru dan siswa, yang menciptakan budaya kelas yang positif. Hal menariknya adalah mengembangkan keyakinan kelas secara bersama-sama dengan siswa dapat memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Segitiga restitusi. Pemahaman saya adalah menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Hal menariknya adalah pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan dan pembelajaran dari kesalahan, bukan sekedar menghukum, yang sangat efektif dalam menciptakan budaya belajar yang mendukung. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan. Menyadari bahwa pendekatan yang lebih positif dan tahapan segitiga restitusi tidak hanya meningkatkan perilaku dan emosional siswa yang baik, tetapi juga hubungan antar individu di lingkungan sekolah. Pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam konteks pendidikan, yang seringkali diabaikan dalam pendekatan disiplin tradisional, yaitu hukuman. Penghargaan intrinsik dan pengembangan keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa ternyata lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan produktif. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah setelah mempelajari modul 1.4. 1. Fokus pada penguatan positif. Saya lebih cenderung menggunakan penghargaan dan penguatan positif untuk membentuk perilaku baik daripada mengandalkan hukuman. Ini karena penghargaan yang diberikan dengan tepat bisa memperkuat motivasi intrinsik siswa. 2. Pendekatan segitiga restitusi. Saya memahami pentingnya pendekatan ini seperti segitiga restitusi untuk membantu siswa belajar dari kesalahan dan memperbaiki hukuman daripada hanya memberikan hukuman yang bersifat menghukum. 3. Pemenuhan kebutuhan dasar. Saya lebih menyadari pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia siswa seperti bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. 4. Kolaborasi dan partisipasi. Saya melihat nilai dalam melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan
dalam pengembangan keyakinan kelas dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Pengalaman pribadi menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Di kelas, saya menyaksikan peningkatan dalam partisipasi dan kolaborasi siswa setelah menerapkan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif. Siswa lebih terlibat dan termotivasi ketika mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan teman sekelas dan berkontribusi secara aktif dalam proses pembelajaran. Di sekolah, saya telah mengalami keberhasilan dalam mengelola konflik di sekolah dengan pendekatan segitiga restitusi, seperti mengadakan dialog untuk menyelesaikan perselisihan dan membangun kembali hubungan. Siswa merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah ketika pendekatan segitiga restitusi digunakan dibandingkan dengan pendekatan disiplin tradisional yang bersifat menghukum. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. 1 menghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Posisi kontrol sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya lebih memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ke siswa. Saya merasa siswa saya patuh dan disiplin karena takut dan terpaksa untuk mematuhi aturan sekolah. Posisi kontrol sesudah mempelajari modul 1.4. Setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Saya merasa siswa saya patuh dan disiplin itu karena mereka sadar bahwa aturan sekolah itu penting dipatuhi dan dijalankan untuk keseragaman dan keteraturan serta kenyamanan bersama. Segitiga restitusi. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi kepada siswa saya ketika dia tidak memakai seragam lengkap. Karena sering melakukan pelanggaran, saya mengadakan dialog dengan siswa tersebut. Melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya menstabilkan identitas murid dengan mengakui kesalahan yang wajar, tetapi juga memvalidasi tindakan yang salah dengan alasan yang bisa dipahami dan menegaskan nilai-nilai sekolah yang penting bagi semua pihak. Dialog ini membantu murid memahami dan memotivasi dirinya untuk lebih disiplin di masa depan. Hal-hal positif lain. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Setelah menerapkan tata ruang kelas yang ramah dan mendukung seperti menyediakan zona nyaman untuk belajar atau sudut literasi, seorang guru akan melihat peningkatan dalam keterlibatan siswa yang rajin belajar dan membaca. Siswa akan merasa lebih nyaman dan aman untuk mengekspresikan diri dalam belajar ketika lingkungan fisik dan emosional kelas mereka mendukung. Menetapkan harapan dan aturan kelas bersama. Seorang guru mungkin melihat peningkatan dalam ketaatan siswa terhadap aturan kelas setelah melibatkan mereka dalam proses penetapan harapan dan aturan bersama. Ini bisa meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab siswa. Siswa mungkin merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mematuhi aturan yang telah mereka bantu tetapkan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan teratur. Demikian pemahaman saya koneksi antar materi modul 1.1 sampai 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.